Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, pengurus masjid yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan masjid yang berbasis aplikasi komputer, kita akan melanjutkan lagi sesi berikutnya. Ya, mohon disabar-sabarin, ya, sudah mulai ngantuk, sudah mulai letih barangkali, tapi insya Allah kita niatkan untuk kebaikan dan khususnya untuk memakmurkan masjid ini. Pada sesi ini kita akan membahas tentang teori dan praktek, ya, akuntansi keuangan masjid berbasis sistem aplikasi komputer. Nah, ini agak lumayan juga ya, insya Allah. Mudah-mudahan narasumber kita adalah orang yang sudah paham, ya, dan mempraktekkan masalah ini dan bisa menyampaikan dengan gamblang kepada kita. Sedikit saya sampaikan di data narasumber. Bapak Absar Jannatin ya, dari Makassar, kelahiran 18 Desember 1964. Lagi ulang tahun ya. Ya, nama lembaga Institut Akuntansi Masjid, sebagai ketua. Nomor teleponnya barangkali ada yang mencatat 08 111111, betul ya? 02. Nomornya unik ya. 08, satunya ada 6 plus 02, jadi gampang insyaallah. Email aksar.jannatin@gmail.com gmail.com ya. Alamat tinggal Jalan Jati Padang nomor 3, Jalan Jati Padang 3 nomor 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pendidikan STAN akuntansi, ya, pekerjaan pengalaman kerja BPKP sebagai auditor dan juga PT Pilar Data.com, ya, sampai sekarang. Baik, itu sedikit tentang biodata beliau, dan selebihnya kami langsungnya persilakan kepada Pak Absar Jannatin. Apakah sudah harus operasikannya Pak? Laptopnya tadi Pak? Oh, baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini di saat kita libur semua ya, ini kita masih menyempatkan diri, ya, meluangkan waktu nih di waktu weekend ini luar biasa nih bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita tetap diberikan kekuatan, ya, kekuatan iman sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pelatihan manajemen keuangan masjid berbasis aplikasi komputer. Di zaman sekarang Pak, jadi semuanya berbasis komputer, berbasis gadget. Lalu Pak, salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan kita ya sebagai pengikutnya yang masih setia hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, lalu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada IKD ini sebagai penyelenggara ini, luar biasa nih. Kami ini sudah yang kedua kali nih, ya, dengan IKD melakukan kerjasama dalam hal sosialisasi atau pelatihan tentang manajemen keuangan masjid. Alhamdulillah ini, mudah-mudahan terus berlanjut kerjasamanya, dan ini ada tugas dakwah ya kita bersama. Mudah-mudahan apa ilmu yang kami miliki ini bisa kami share ya kepada masjid-masjid, itu tulangannya ya, pengurus masjid lah ya dalam hal ini ya, stakeholder daripada masjid. Tentang akuntansi masjid ini adalah yang digagas oleh alumni alumni STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi utamanya itu para pengurus. Kami di STAN dulu punya masjid Pak, namanya Baitul Mal gitu. Nah kita tuh pengurus itu, walaupun kami sudah lulus tapi tetap
rutin ketemu gitu dalam jangka waktu tertentu. Nah, kami pernah ngumpul di tahun 2016, terus kami berbicara apa yang akan kita berikan kepada umat Islam ini terhadap kompetensi kita gitu, kan, sebagai akuntan gitu ya. Akhirnya kita gagas, timbul usulan gimana kita mengajarkan akuntansi masjid gitu. Karena bidang kita kan akuntan, jadi akuntansi itu yang kita rumuskan, terus akhirnya kita buat aplikasinya, dan alhamdulillah di akhir 2016 kami luncurkan dan kami mulai melakukan pelatihan kepada seluruh pengurus masjid yang ada di Indonesia. Kami telah melakukan pelatihan kurang lebih 800 masjid, mulai dari Kota Padang, di Jabodetabek ini ya udah terhitung lah gitu. Jogja dengan Universitas Islam Indonesia, kami juga sudah ke Universitas Airlangga, Surabaya, di Masjid Al-Akbar. Di Jogja kami sudah 3 kali tidak salah diundang oleh pengurus-pengurus masjid. Ada IO yang di sana yang mengundang kami untuk melakukan pelatihan. Dan alhamdulillah dengan IKAD yang sudah kedua kalinya ini. Dan dihadiri, biasanya IKAD melaksanakan ini ramai gitu. Jumlahnya banyak yang hadir gitu. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kami share ini nanti bisa diimplementasikan di masjidnya masing-masing. So, tujuan kami adalah bagaimana aplikasi kami yang kita bangun ini bisa diimplementasi. Tujuan akhir kami adalah terimplementasi gitu. Bukan hanya sekedar wacana gitu ya. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita istilahnya gitu ya. Tapi benar-benar ini kita laksanakan. Dan pada bulan November 2017 kami juga ketemu dengan Pak JK. Waktu itu ada muktamar yang ke-7 di Pondok Gede di Asrama Haji. Kami diundang juga ke sana oleh panitia muktamar, dan kami juga mensosialisasikan ke beberapa masjid yang ada di peserta, karena kan pesertanya adalah pengurus Dewan Masjid Indonesia ada di kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi kami adakan latihan sekitar kepada mereka. Nah, kami ketemu dengan Pak JK, dan Pak JK alhamdulillah support juga dengan kegiatan ini. Beliau mengatakan silakan diteruskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi berbicara mengenai akuntansi masjid ini, dalam surat Al-Infitor ayat 10 dan 12, di situ Allah mengatakan, padahal sesungguhnya padamu ada malaikat yang memonitor pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaanmu itu. Mereka mengerti apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam surat Al-Infitor 10:12 ini, Allah yang begitu maha kuasanya masih menurunkan 2 malaikat untuk melakukan pencatatan. Malaikat Raqib dan Atid. Allah sebenarnya sih dengan kuasa Allah tidak perlu menurunkan, tapi Allah itu menunjukkan kepada hambanya bahwa perlunya dokumentasi. Jadi malaikat itu ya mendokumentasikan aktivitas kita. Nah, apalagi kita sebagai pengurus masjid tentunya juga harus melakukan dokumentasi pencatatan terhadap laporan aktivitas keuangan kita gitu. Jadi Allah sendiri melakukan pencatatan, masa kita sebagai pengurus masjid tidak melakukan pencatatan? Nah, teknologinya apa Allah melakukan pencatatan? Ya pasti inilah punya teknologi yang luar biasa gitu kan, mencatat miliaran gitu kan, miliaran umat hambanya gitu, kemudian dengan per detik per milisekund gitu direkam gitu atau dicatat gitu transaksinya. Kalau kita kan pengurus masjid tidak perlu per detik kan, tidak perlu juga per menit gitu kan, karena kan palingnya transaksi kita di masjid ya sehari juga 10 sampai 20 transaksi itu luar biasa banyaknya ya. Jadi tadi surat Al-Infitor tadi 10:12 ya, Allah mengatakan situ bahwa kita punya kewajiban untuk melakukan pencatatan. Nah, makanya kita harus di dalam hal ini juga pengurus masjid harus mendokumentasikan pencatatannya. Kemudian surat Al-Jahla 7 dan 8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun niscaya dia melihatnya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun dia akan melihatnya pula. Jadi azas daripada pencatatan itu adalah ya Allah sendiri sebesar biji sawi pun jadi dicatat gitu. Jadi tidak ada alasan, wah masjid kita kan cuma
berapa sih penghasilan apa istilahnya infaknya cuma 1 juta 2 juta apa dicatat gitu, tidak diingat saja gitu, tidak. Jadi kita sekecil apapun uang yang masuk ke dalam masjid harus kita catat. Karena sebesar biji sawi pun nggak akan diperlihatkan. Biji sawi berapa sih harganya gitu? Diletakkan di jalan ya untuk ada orang yang mau, tapi bagi Allah tuh sangat penting gitu. Ya, makanya ini perlu kita catat. Jadi materialitasnya dalam hal ini ya 500 rupiah pun juga ada hamba Allah yang menginfakkan kepada kota Jumat atau kotanya di masjid itu ya tetap kita harus catat, tidak boleh kita abaikan. Kemudian di ayat yang ketiga itu surah Al-Baqarah 282. Nah di sini para pakar akuntansi dunia Islam ya sepakat bahwa ini adalah dasar akuntansi untuk Islam gitu. Di Al-Baqarah 282 ini. Bahasa saya artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tidak ditentukan, adalah kamu menuliskannya. Ya Allah sudah memerintahkan ini, jelas ini. Hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu. Jadi memang harus ada seorang penulis. Jadi kalau bendahara pengurus masjid ada 10 orang, ada 20 orang, harus ada 1 orang di antaranya yang menjadi penulis. Nah, bagaimana aturan penulisannya itu diserahkan kepada kita. Yang tahu urusan dunia kita adalah kita, gitu kan. Nah, dalam hal ini cara penulisan transaksi keuangan sudah ada ilmunya, namanya ilmu akuntansi. Gitu. Jadi orang belajar, Pak. Kita ini belajar di setahun itu 4-5 tahun tuh hanya belajar akuntansi. Sampai di fakultas hukum nih. Sekarang ini mengenai hukum, gitu kan. Ada ilmu hukum. Nah di sini nih kita tempatin gitu kan, fakultas hukum itu perlu 4-5 tahun juga mereka belajar gitu kan. Sama aja baru dan ini bisa berdiri, ada ilmu arsitek, ada ilmu sipil gitu kan. Nah untuk akuntansi juga bisa ada ilmunya. Makanya kalau pengurus masjid dia harus merefernya kepada ilmu akuntansi. So ada caranya gitu bagaimana pencatatannya. Nah untuk lembaga masjid atau yayasan ya yang nirlaba itu standarnya adalah standar PSAK 45, prinsip standar akuntansi keuangan nomor 45. Itu yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sama juga dengan untuk industri ada SNI-nya gitu kan. Nah, standar nasional standar nasional industri gitu kan. Nah, kalau nggak pakai standar itu dianggap barang ilegal gitu kan, kira-kira gitu. Gitu artinya bisa inilah, pokoknya tidak boleh beredar gitu kira-kira ya. Nah sama juga dengan akuntansi. Akuntansi punya standar juga untuk masjid. Namanya PSAK 45. Nanti kita akan bedah nih. Akan kita bahas itu bagaimana PSAK 45 itu berjalan gitu ya. Harusnya kita lakukan di pengurus masjid kita nih. Nah di Al-Baqarah 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, gitu kan. Udkhulu fi silmi kafah. Ya, mungkin orang Islam secara kafah. Nah, dengan kita menerapkan akuntansi masjid ini, insya Allah salah satu juga manifestasi kita, amalan kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan gitu. Insya Allah ya. Nah ini latar belakangnya apa nih? Sebab ini ada anggapan masyarakat ya, kalau urusan institusi keagamaan ini, terutama masjid, yayasan Islam gitu ya, itu punya dimensi yang berbeda begitu dengan organisasi yang lain, sehingga tidak perlu transparansi dan akuntabilitas gitu. Itu ada masalah juga. Kita udah infak kepada pesantren, udah kita infak kepada masjid, udah putus, sudah selesai gitu. Kita ikhlas gitu istilahnya. Iya oke, niat kita ikhlas dan kita akan mendapat pahala, gitu, akan dapat berkah lah kira-kira gitu. Tapi urusannya belum selesai. Karena apa? Karena uang yang masuk ke dalam institusi tersebut, masjid maupun yayasan itu, lembaga Islam tersebut harus ditata kelola lagi gitu, harus dicatat sehingga nanti bisa akuntabel gitu ya, akuntabel dan transparan gitu. Nah ini sekarang aja kan ini sholat untuk lembaga keuangan masjid ini kan sesuatu yang
apa gitu yang tidak bisa disentuh, sehingga ya udahlah selesai, tidak transparansi. Dan padahal harusnya masjid itu adalah organisasi yang garda terdepan lah, yang menunjukkan kepada publik bahwa kita ini adalah lembaga yang akuntabel gitu, yang transparan, bisa diakses informasi keuangannya oleh siapapun jamaah gitu kan. Siapapun jamaah boleh mengakses informasi keuangannya masjid, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Itu kan masjid, apalagi undang-undang gitu, undang-undang keterbukaan informasi gitu kan. Ada lagi gitu ya, di atasnya lagi yang mewajibkan kita untuk membuka untuk laporan keuangan gitu ya. Jadi terdepan di kita gitu. Nah makanya dengan kita mudah-mudahan ini yang hadir di sini punya semangat, tetap semangat gitu kan, untuk bagaimana masjid kita ini bisa tadi transparan dan akuntabel gitu. Jadi ketika nanti pengurus masjid nanti dia bekerja di pemerintahan atau di mana lembaga yang dia yang paling terdepan mendengungkan bahwa pencatatan itu harus benar gitu. Jadi kira-kira ini kita harus ubah nih mindsetnya nih. Kita ubah mindset masyarakat kita, dan kita pengurus masjid menunjukkan kepada publik, kepada stakeholder, kepada jamaah ya, kita bahwa kita ini adalah lembaga yang transparan, lembaga yang akuntabel, siap diaudit. Sebab aturan undang-undang sebenarnya itu adalah dana masyarakat di atas 500 juta harus itu wajib diaudit, harusnya itu. Apalagi sekarang ada lembaga OJK dan lembaga mana gitu, jadi kita harus siap. Jadi kita paling dikelilingi oleh aturan-aturan sebenarnya kita sangat rigid sekali untuk diakses gitu kan, diakses oleh pihak luar karena berdasarkan undang-undang untuk kita membuka kita punya laporan. Nah kalau kita nggak siap dengan catatan kita seadanya seperti sekarang ini gitu, maaf ya, yang cuma catatan satu buku saja gitu yang selama ini kita, itu luar biasa gitu. Kalau saya sebagai auditor nih, akuntan, disuruh ngaudit masjid dengan tipikal cara pembukaan seperti itu, kita punya 4 opini. Opini yang paling jelek adalah adverse, menolak untuk melakukan audit. Boro-boro audit Pak, kita di awal saya melakukan adverse, kita tidak akan mengaudit. Kenapa? Karena tidak standar. Kenapa catatannya seperti ya gitu saja, kita buku catat memasukkan pengeluaran saldo itu sebenarnya tidak standar, karena ada alur yang harus kita ikuti. Jadi ada PSK 45 gitu kan, ada alur yang kita ikuti gitu, ada report yang harus kita buat tiap bulan gitu, secara periodik, bulanan, triwulanan, semesteran gitu kan, tahunan gitu. Ya kita harus buat dan kita publish kepada jamaah masjid harusnya. Jadi yang selama ini coba bayangkan, berpuluh-puluh tahun kita ini, hubungan ini 20 tahun, ilmu akuntansi kan sudah ada, yang berkembang sudah dari sejak tahun 30-an di Amerika, itu sudah tahun 20-an sudah berkembang ya. Ketika revolusi industri itu manajemen keuangan mereka sudah berkembang begitu pesatnya gitu kan. Akuntansi sudah diterapkan begitu luas kepada institusi yang ada pada mereka gitu. Jadi sudah berkembang lama. Kita nih puluhan tahun ini kita berjalan begitu saja cara kita pola. Yang kita lapor tiap pekan hanya saldo pekan Jumat yang lalu sekian, terima sekian, saldo sekian gitu. Ketika ada jamaah bertanya berapa total biaya listrik per bulan November, berapa Pak pasti pengurusnya. Oh iya. Nah, marah ya mungkin gitu. Marah karena nggak tahu gitu kan. Nah, itu saya percaya itu nggak tempat. Berapa total gaji Maret sampai bulan November, nggak bisa jawab karena pencatatannya dia hanya sepenggal. Pekan, dan tutup lagi, pekan lagi berikutnya lagi tutup lagi, gitu terus. Aduh, 10 tahun masjidnya berdiri begitu saja nggak ada perubahan. Nah kita harus reformasi nih masjid kita sekarang ini soalnya. Yang hadir sini mudah-mudahan punya semangat gitu kan. Semangat untuk melakukan reformasi gitu kan. Reformasi di bidang pencatatan kita gitu. Kira-kira gitu kan. Jadi bukan kita cuma semangat membangun luar biasa kan. Masjid megahnya luar biasa gitu. Gerakannya, sound sistemnya JBL, wah udah luar biasa. Kita
tanya gitu pencatatannya, nggak ada gitu. Ada yang lain kayak model tadi tuh, tapi secara teknologi gedungnya udah luar biasa, udah full AC, udah nyaman orang sholat di situ lah gitu kan. Karpetnya udah dari Turki sana, dari mana gitu kan, kira-kira gitu, lampunya udah dari Italia lah gitu kan, udah didatangkan gitu kan. Tapi dia dicatat, ditanya pembukuan tadi ya, malah gitu kan. Nah itu loh, jadi kita harus berubah gitu kan, berubah. Bagaimana kita merubah tadi apa? Jadi kita bukan cantik di luar, tapi cantik di dalam juga gitu kan. Secara tadi Pak Rahadi luar biasa. Jadi ada dua nih kalau kita implementasi ISO luar biasa lah. Tata kelola masjidnya gitu dikelola dengan standar ISO luar biasa gitu kan. Gitu. Tapi saya membahas dari sisi yang kecilnya lagi, bagian kecil lagi kan. Bagian kecil gitu kan yang selama ini DMI hanya bicara mengenai speaker doang gitu kan. Iya oke, speaker boleh, tapi begitu gencarnya gitu kan digaungkan tentang speaker masjid gitu kan, tapi nggak ada berbicara tentang keuangan masjid gitu kan. Ternyata nggak ada yang bicara gitu kan. Yang dibicarakan cuma itu saja gitu, speaker gitu kan, nggak boleh kencang gitu kan. Padahal sih nggak apa-apa, yang penting sebenarnya itu kan, yang esensi yang sebenarnya harus dibenahi adalah tadi akuntabilitasnya tadi harusnya. Harusnya kita ini lembaga kita ini harus begitu. Nah kalau saya tanya kepada, saya pernah diundang di Masjid Bank Indonesia gitu kan, diundang Pak ya, mengurusnya kan tahu saya kan aktivis untuk keuangan masjid ya, fondasi masjid. Saya tanya sama beliau, mereka pejabat, Bapak, kalau saya tanya berapa total aset perbankan Indonesia, langsung Pak bisa jawab sekian ribu triliun gitu kan aset bank. Saya tanya berapa total aset masjid di seluruh Indonesia? Tidak satu orang pun di Indonesia ini bisa menjawab, termasuk juga mungkin Menteri Agama, termasuk juga Pak JK sendiri mungkin bisa jawab. Kenapa? Karena nggak ada yang catat. Nggak betul, nggak ada datanya. Kenapa yang catat itu nggak ada? Padahal kalau boleh tahu, menurut riset dari dari Basnas, potensi zakat di Indonesia itu per tahun 200 triliun lebih. Yang baru kecatat baru 5 triliun. Jadi ada 200 triliun ini potensi zakat di Indonesia. Ini bukan saya ngomong Pak, ini Basnas ini riset. Bahasa yang riset 200 triliun gitu kan. Nah yang dicatat baru masuk pembukuannya Basnas gitu kan, dengan lembaga ambil zakat lainnya yang resmi, itu baru 5 triliun Pak. Dia ada 195 triliun masih beredar di luar nih. Waktu infrastruktur yang kali gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi ini memang tugas kita nih kan, tugas kita umat Islam ini ya, umat Islam ini memang harus bisa mengelola gitu kan, supaya kita nggak perlu dianggap, kalau saya sih yang dikasih itu melewat, supaya kalau kita umat Islam bersatu gitu kan, benar-benar mengikuti sunnatullah, mengikuti ajarannya dengan benar gitu kan, kita yang berkuasa sih itu, tapi sebenarnya secara ekonomi, secara apa mana kita ya follower gitu ya kan. Nah nanti tujuannya di sini, tujuannya kita untuk ini sekarang ini adalah, jadi bagaimana pengurus masjid dapat membuat perencanaan. Jadi kita ajarin nih bagaimana merencanakan. Jadi kalau negara kita ini ada namanya APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Harusnya masjid itu punya juga anggaran pendapatan dan belanja masjid. Betulnya nih, sekarang nih 2019 harusnya nih pengurus masjid udah ini postur untuk anggaran kita tahun 2019 seperti apa. Ini berapa kotak Jumat, berapa zakat, berapa infak, berapa laman, berapa, semua direncanakan berapa pengeluarannya. Kita harus, enggak, di 2019 tidak ada ujung-ujung apa ya, mobil speaker gitu kan, yang sebenarnya tidak pernah direncanakan di tahun sebelumnya. Punya planning gitu kan ya, punya planning kita bahwa di tahun 2019 kita mau berbuat apa. Itulah kita pajang di depan masjid kita gitu kan. Oh pengurus masjid ini mau ini nih, punya rencana sekian nih, mau biayanya ini, bebannya ini, mau apa gitu kan, jelas gitu, sehingga butuh biaya atau butuh dana sebesar sekian ratus juta atau sekian M gitu kan. Jadi kita
kan dia macam, oh iya, masjid kita mau ngeluarin biaya 1 M nih, masa kita cuma nyumbang 500 rupiah ya, kan nggak nyambung gitu ya kan, gitu. Jadi tahu gitu Pak gitu. Jadi, nah itu punya jadi, dan saya lihat ini seluruh masjid yang ada ya nggak 99,9% lah gitu kan, yang membuat, tapi insya Allah kalau Masjid Al-Ikhlas di saya kebetulan jamaah juga Pak, jamaah di Masjid Al-Ikhlas di Padang, jadi tahu mereka kita buat anggarannya Pak. Ya untuk 2019 nanti kita sudah lagi merencanakan nih, kita mau buat apa nanti di 2019 gitu. Jadi kami harap juga sih ya. Nah susah juga sih pengurus masjid mau membuat anggaran bagaimana model orang tidak punya historis gitu kan. Nah kalau Bapak sudah melakukan pencatatan akuntansi yang rapi nih aja, katakan selama 2015, kan dasarnya itulah yang tidak pakai untuk kita anggarkan di 2019. Apa kita mau anggar orang cuma penggal doang laporannya gitu, sepekan aja gitu. Kira gitu ya. Tidak, kita kasih perencanaan, kita nanti kasih teori sini nanti terus bagaimana caranya, implementasinya, sehingga nanti pengurus masjid kita nanti ini siap audit gitu ya. Insya Allah siap audit kita. Jadi kita nggak ragu nih, ayo kalau misalnya ada yang lembaga akuntan publik yang punya CSR atau yang punya apalah, punya kegiatan masjid yang melakukan audit kepada kita, siap kita, ayo audit standar kita gitu. Jadi kita, tujuan kita adalah tadi transparan, akuntabel, dan siap audit. Karena kita sudah ikut standar ya siap audit. Kalau kita nggak standar ya apa yang mau diaudit, kira-kira gitu ya. Nah ini kita ini ada prinsip pengelolaan. Saya tambahkan sharing ya, ini sharing ini. Jadi kalau kita apa ya, kalau selama ini kan pekerjaan akuntansi itu kan hanya dikerjakan oleh bendahara. Bendahara aja tuh. Kalau kita mau tahu tentang wah, mesti harus tanya ke bendahara gitu. Berapa nih satu kasnya, berapa satu bang? Baru dia jawab kita kan. Itu pun kalau dia mau jawab gitu kan. Kalau mau jawab, ya udah salah gitu kan. Ya sudah, ikhlas saja gitu kan. Nah, oh iya, pokoknya kuncinya ikhlas Pak. Kemudian, nah kalau dengan nanti aplikasi sharing, Pak, bukan hanya bendahara, tapi semua pihak yang terkait dengan keuangan ya bisa masuk, bisa terlibat di dalamnya gitu. Share gitu. Ya kita berjamaah, kita kan sholat berjamaah gitu. Masa kita ketika melakukan sesuatu tidak berjamaah ya? Akuntansi dia tidak berjamaah juga, bisa dilakukan secara berjamaah. Ada orang-orangnya di dalam. Kalau saya juga kebetulan mengkonsultasi di Yayasan Al-Azhar pusat di itu, jadi minta bantuan oleh pengurus yayasannya di sana. Ya itu Pak. Bagian keuangannya saja di sana ada 30 orang Pak. Di Yayasan Al-Azhar pusat itu yayasan pendidikan asli, yayasan pesantren Islam Al-Azhar yang di Singamaraja itu, yang punya sekolah, yang punya itu, punya bagian keuangan itu yang mencatat-catat lagi gitu kan, itu 30 orang. Namanya 30 orang Pak itu musuhnya coba. Nah, dia masjid cuma satu gitu kan. Artinya yang terlibat gitu kan, yang terlibat gitu. Harusnya kan bisa yang lain kan, punya potensi kita. Sharing Pak, sharing itu ada bagian-bagian, ada yang bagian penerimaan, ada yang bagian purchasing, ada bagian apa gitu. Itu terkait akuntansinya tadi kan itu. Kemudian kompetensi. Nah kompetensi itu ya memang kehadirannya kita di sini kan dalam rangka untuk melakukan kompetensi kita. Nanti catat itu kan 45, tes 45, kalau nggak punya kompetensi nggak bisa dilakukan. Gimana caranya kan? Hadir kita di sini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Walaupun juga kita bukan orang akuntan, kalau kita belajar dengan benar, ya bisa. Direktur keuangannya Pertamina itu Bapak Arif Budiman, tapi saya mau diganti ya dulu sebelumnya. Sekarang dia dirut Dana Reksa. Tahu nggak dia background pendidikannya? Teknik ITB, tapi dia menguasai ya ilmu bisa dikuasai oleh siapapun, ustadz baik siapapun. Ada peserta kami nih Pak nih, yang peserta yang tidak pernah pelatihan. Dia itu dari masjid
Daihatsu Astra yang masjid namanya Al-Tauba, masjid Daihatsu Astra Al-Tauba yang letaknya di Sunter. Pernah dia ikut pelajaran kami tuh di Bekasi, om saya lihat di Bekasi. Dia ikut. Okay. Alhamdulillah semangat ya, dan diimplementasikan sampai sekarang. Jadi dia termasuk masjid yang istiqomah. Yang istiqomah sampai sekarang dia ikut terus. Satu waktu pernah nanya kepada beliau gitu kan, kepada Pak, Bapak background pendidikannya apa? STM. Ini bendahara masnya STM, Pak. Tapi tadi karena dia girohnya itu ingin meningkatkan kapabilitasnya dia sebagai bendahara yang bisa ngerti akuntansi, dia belajar bisa gitu kan. Jadi nggak ada istilah gitu. Mas berarti Sofyan Basir juga itu yang dirinya PLN itu teknik juga itu, mantan direktur Bank Bukopin. Coba. Jadi nggak ada, waduh, akuntansi harus orang ekonomi, nggak bisa, nggak juga. Jadi nggak ada. Zaman sekarang nggak ada gitu. Semua bidang bisa saling mempelajari gitu, bisa saling mengisi. Jadi kalau bapak semua tadi, ada juga satu yang pernah ikut juga dari Mas di Depok juga nih, Mas Rodul Jana di Sawangan. Ibu-ibu rumah tangga, pengurus dia di situ. Saya pengurus rumah tangga Pak, terus mau belajar akuntansi gitu. Ini penting semangat gitu kan. Nah, kalau juga kita akuntan juga tapi nggak orang ekonomi tapi nggak semangat juga belajar ya nggak akan ketinggalan juga. Karena ilmu akuntansi itu terupdate, terus diupdate juga. Kalau kita nggak ikutin juga ya ketinggalan juga. Sama ilmu yang lain, modern. Jadi dalam rangka kita ini harus masjid itu harus modern. Punya model seperti contoh lah, masjid harusnya punya wifi ya, minimal wifi ya. Mau datang ke masjid, nggak ada, nyari sinyal nggak ada gitu. Ke mall kita, wah free gitu, free di mall. Makanya orang pada kumpul di mall, ketimbang di masjid nggak ada. Nah remaja remaja kita kan juga gitu kan, mudah malas ke masjid gitu kan, namanya di sana. Karena di masjid kita harus bangun konsep yang modern juga gitu. Ada customer service-nya gitu kan. Orang masjid nih datang gitu kan, nanya tentang apa ada bisa jawab gitu. Kita ada ke masjid kadang-kadang 1 jam dulu dikunci. Sholat Selasa berarti ya asar baru dibuka lagi gitu ya gitu kan. Gitu. Kalau enggak, jam masjid itu operasionalnya itu dari jam 4 minimal ya, 4 subuh sampai jam 20. Setelah selesai sholat isya gitu kan, baru boleh tutup gitu kan. Selama itu belum selesai waktu for sholat itu nggak boleh tutup gitu. Kalau kita mau, nih yang kedua nih profesional nih, nggak ada nih profesional kita gitu. Jadi pengurusnya harus profesional gitu. Profesional tadi ada customer service-nya, ada apanya gitu. Tadi ada pokoknya perangkat-perangkat yang belum profesional tepat waktu gitu kan. Jadi soalnya mentang-mentang mengurusnya digaji nggak profesional gitu. Ya enggak juga itu, walaupun sana digaji sama Allah gitu kan, pengurus masjid gitu kan, walaupun enggak dibayar gitu kan, tapi tetap harus menunjukkan profesionalismenya gitu kan, profesionalisme dalam melayani jamaahnya gitu kan, servis gitu kan. Dan kan pengurus kan servis, memberi servis kepada masih ustadz yang bagus gitu, soal dari karir gitu. Ustadz yang ini profesional juga gitu kan, yang benar-benar yang mengupdate tentang wawasan keislamannya itu gitu, jadi servis gitu kan, servis bersih apa mukenahnya di laundry tiap sepekan apa semua, itu karpet juga per 2 pekan harus di vacuum cleaner gitu kan. Jadi ada standar gitu kan, ini profesional ya, di pola ketika orang nanti nyaman gitu kan, ke masjid bukan hanya untuk sholat tapi nyaman. Saya Pak pernah sholat di masjid ITB, Masjid Salman. Sama di tengah kota. Suatu waktu, konsep saya mau pelajaran akuntansi masjid juga di Pusdai, diundang Pusdai mau ada masjid, tapi sebelumnya mampir dulu ke Masjid Salman. Terus saya itu lihat ada ibu-ibu datang gitu, ibu yang tua gitu kan, mendekati sebuah kotak gitu. Terus tiba-tiba ditempelin kartu lihat tuh. Tuh beras gitu. Ternyata ATM beras gitu. Jadi Masjid Salman itu luar biasa. Jadi punya ATM beras, jadi untuk orang duafa gitu kan, orang duafa itu diberikan
antek ini tap cash lah, apa tap lah gitu ya, semacam tap card gitu ya. Jadi ketika dia nempel ke mesinnya itu, keluarlah sekian kilo beras dan dibawa pulang gitu kan. Ini mesti langsung gini mas melayani, bukan melayani jamaah, tapi melayani masyarakat jamaah di sekitar masjid. Jadi sebenarnya kalau mau mengukur keberhasilan masjid dalam hal ekonominya, dalam hal pengentasan kemiskinan, fakir miskin lah gitu, harusnya masjid itu ada data gitu, berapa sih fakir miskin di sekitar kita. Kadang ada 1.000 orang 2017, 2018 tidak evaluasi, masih 1.000 enggak? Kalau masih malah naik ya berarti ya kita tidak terlibat itu dalam pengentasan gitu, harus turun dia kan. Dan kalau bisa dia jadi muzaki suatu saat gitu. Kira-kira gitu. Itu harus kita, masjid itu jadi hak. Maaf, kalau berbicara mengenai masjid itu sudah sangat semangat, Bang. Masjid itu adalah tempat pembangunan peradaban umat. Rasulullah dan 4 sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Emang kantornya di mana waktu itu, Pak? Memang bikin istana gitu. Di masjid, ngatur ekonomi, ngatur perang, ngatur politik. Di masjid. Nah sekarang masjid cuma apa? Ya cuma tempat ibadah doang, 5 waktu aja gitu. Yang lain nggak ada, kalau sahabat-sahabat kita juga mau masjid itu pengaturan peradaban umat Islam yang bisa jaya sampai ke 23 belahan dunia itu dibangunnya dimulai dari masjid. Nah kalau sekarang umat Islam itu mau meninggalkan masjid nih gitu, hanya tempat masjid sebagai tempat sholat gitu kan, ibadah gitu kan. Harusnya kan kita mengamalkan tuh, dan ada hadis mengatakan bahwa pahala orang sholat berjamaah itu 27 kali. Harusnya kekuatan ekonominya umat juga ketika dia berjamaah harus 27 kali juga ketika dia kerjakan secara sendiri. Harusnya kita punya pandangan seperti itu. Jadi kita bukan punya hanya sekedar kita dikasih pahala 27 sebenarnya, tapi kita diberikan power juga ya, diberikan kekuatan juga sebenarnya. Bisa juga 27 kali. Yang kita sendiri mungkin laba kita cuma 1 juta gitu kan, ketika berjamaah jadi 27 juta. Kalau kita mau mempraktekkan dalam hal ekonomi gitu kan. Tapi sekarang enggak, kan kita hanya pahala kita hanya 23. Itu bisa berhenti di situ, tapi kita tidak mau mempraktekkan kepada yang sisi ekonominya. Itu ya tadi. Kemudian good governance tata kelola. Jadi kita bagaimana masjid ini kita tata kelola. Jadi ada mau rehab masjid nih. Nah, contohnya rehab perlu biaya 500 juta gitu kan, atau 200 juta lah ya, 100 juta lah gitu. Nggak boleh tiba-tiba ketua masjid atau bendahara masjid dia menunjuk vendornya untuk rehab. Nggak boleh, itu bukan tata kelola yang benar itu. Tapi harus mengundang vendor nih, 3 nih, undang vendor masukin nih, kita punya spek sekian, punya budget sekian, ayo tawarkan. Kita pilih kan, vendor supplier gitu, ya. Kita tender. Tidak boleh pertunjukan langsung, goyang itu kan tunjuk langsung kan, tunjuk gitu kan, tak kenal gitu kan. Itu tidak terkelola, itu harus tender gitu. Tender gitu. Terus kita beli penggantian lampu lah yang senilai 100-200 ribu gitu. Kita kan cuma ngomong, udah beli, bisa dah beli toko sebelah, toko cahaya terang gitu kan, pasang, udah selesai. Enggak, kita kasih bendara ini kwitansinya, ini bondnya dari toko itu 200 ribu. Lalu dicatat, jadi nggak boleh kita ngomong gitu kan. Kalau dasar audit itu adalah bukti, evidence. Tanpa ada bukti, boleh tuh dikualifikasi itu sama auditor gitu kan. Saya pengalaman berapa tahun Pak jadi auditor. Jadi itu jadi harus kita memberi bukti gitu kan. Nggak boleh hanya sekedar ngomong saja gitu kan. Itu sangat tata kelola gitu. Jadi ini banyak hal ya, banyak hal yang perlu kita implementasi. Nanti kita teori dasar, terus ada pelatihan penggunaan aplikasi, nanti ada pendampingan, kemudian kita ada metode evaluasi. Jadi kita sekarang ini kalau saya mau gambarkan di satu masjid, ini aplikasinya harus ada di masjid nih.
Saya kenapa sih semangat, kenapa masjid harus berbasis aplikasi? Saya selalu menganalogikannya. Ojek online saja Pak, cuma ojek nih, itu harga motornya kira berapa tuh? 10 jutaan lah, 15 juta maksimal. Tapi dia punya aplikasi gitu aja. Masjid tanahnya aja sudah 2 miliar, bangunnya udah miliar, tapi nggak punya aplikasi dalam itu. Miris gitu. Udah mas sekarang berbest aplikasi. Di mana-mana langsung aplikasi gitu. Mana yang ada perusahaan-perusahaan BPJS, bapak-bapak. Jadi punya aplikasi kan dia? Punya aplikasi PLN, punya aplikasi di dalam masjid, punya aplikasi gitu. Ini kita nih soal. Nah, ini ada 5 nih sebenarnya yang kita seharusnya ada di masjid. Kita sekarang baru belajar yang di poin yang pertama nih yang warna orange. Ya, kita counting nih, baru belajar counting kita nih hari ini nih. Counting anggaran, gitu. Bagaimana kita melakukan pencatatan standar-standarnya gitu. Terus harusnya juga kita tuh punya juga 6 aplikasi jamaah keanggotaan gitu. Bapak tahu punya masjid? Tanya, iya saya punya, kita pacaran kadang-kadang ke Pak Pengurus masjid. Pak di sini jamaahnya berapa? Oh kita ada 2.000. Oh semuanya juga ya. Siapa saja? Nggak tahu. Yang tahu yang sering datang sholat jamaah doang gitu kan, yang sering datang sholat fardu lah gitu. Ya kita tahu. Tapi kan ada kan orang yang mengaku kalau saya bapak jamaah di masjid mana, saya di masjid walaupun dia jarang ke situ, tapi dia tetap ikatannya ke masjid itu gitu kan, karena dia tinggal di dekat rumah. Langsung kita mapping itu dia itu 2.000 orang, alamatnya di mana, kerjaannya apa gitu kan. Itu harus kita mapping gitu kan, potensi kerjanya, kerjanya bapak ini di sini kan. Jadi ketika kita butuh sesuatu harusnya kita hubungi dia gitu kan. Jadi kita belum, atau dia pun tidak sholat nih. Dan udah jamaah kita nih sholat, tuh datang sholat rutin ke masjid, sholat fardu gitu 5 waktu. Kita tahu namanya dia, tapi tidak tahu kerjanya di mana gitu kan. Padahal luar biasa tidak tahu kerjaannya dia gitu kan. Kerja di sini, kita bisa optimalisasi, tidak bisa ada ya dari members kita bisa mengarah ke fundraising gitu kan. Kita butuh apa? Kita punya data gitu. Nah sekarang ini data kita ada di mana? Umat Islam di profiling kita sehingga kita kebutuhannya bapak ini nih, jadi ketahuan nih, jadi bisa di clustering Pak mereka. Jadi bisa di clustering kita di kecamatan Pasar Minggu itu orang Pasar Minggu itu sukanya apa itu bisa ketahuan, itu dijual sama mereka kepada ke industri. Industri yang memapping kita ini dari big data kita ini, data umat Islam bukan kita hanya data dengan kita itu ada Ustaz ya. Seperti apa? Seperti makanan yang diperbutkan gitu kan. Gitu ya. Ini hadis Nabi itu betul tuh Pak Imam sahabat betul. Terus kata Rasulullah ya, maaf saya nggak begitu hafal dia. Ketika juga kita kecil sedikit, enggak kamu besar. Ya sama kita kan. Kita besar, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya diperbutkan. Kita hanya jadi pasar. Ini semuanya tidak punya pasar kita. Tempat kita hanya kita di. Karena sebenarnya kita punya, ya kita harus bisa memanfaatkan data kita sendiri. Dan kita mau tadi ditanya bapak itu kerja di mana kita nggak tahu, tapi ketika tanya Gojek, bapak yang itu kerja di mana tahu Gojeknya. Karena data kita ada di dia, ada di mereka gitu. Kita mesti tidak punya, sehingga kita mau mengoptimalisasikan jamaah kita nol data. Nah ketika kita punya nol data, kan ada adikku mengatakan siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Dan mereka akan ya kita kan track doang gitu kan. Iya dia menguasai kita karena informasi sama mereka. Kita kan nggak sadar gitu kan. Kita ada sholat di waktu tidak hal seperti ini harusnya. Sholat semangat ya. Kita harus semangat. Kita nanti insya Allah pulang informasikan kita data jamaah kita, aplikasinya ada sampai kita ini. Saya sudah buat cuma kadang-kadang saya juga udah keliling-keliling. Kita mau ini susah juga itu ya. Tapi soalnya kita tetap semangat lah ya. Mudah-mudahan hadir di sini nih, tetap semangat gitu ya. Sehingga nanti kita ke depan
data jamaah kita sekitar 250 juta atau 200 sekian juta umat Islam, kita pegang datanya gitu. Saudara-saudara kita gitu kan, yang seperti apa gitu kan. Kita hanya baru berjamaah dalam hal ibadah, tapi berjamaah dalam hal yang lain kita belum optimal. Ada sih mungkin yang belum optimal, belum konferensi gitu. Kenapa sebenarnya masjid itu harus berjamaah? Saya mungkin Bapak kalau saya informasikan bahwa ada satu masjid di Jakarta yang punya cash uang 30 miliar, Pak. Bingung kan? Punya Pak 30 miliar nggak gerak. Ya ntar ada lagi infak masuk ya, segitu-gitu aja tuh uang 30 miliar itu uangnya mereka gitu. Salah satu masjid di Jakarta, saya nggak usah sebutin masjidnya lah. Ini sos, ya karena saya kan keliling-keliling tahu gitu kan, oh sini ada sekian. Jadi padahal mungkin ada di masjid di mana gitu yang sudah atapnya pelakunya sudah hancur atau apa lagi, nggak ada yang peduli gitu kan. Di sisi yang lain ada masjid yang kaya gitu kan, yang bisa membantu saudara-saudara lain di masjid yang lain di tempat lain gitu kan. Kita ya apa? Karena kita nggak punya data gitu. Ketika tanya masjid mana yang rusak, nggak ada yang bisa beri data juga. Masjid mana yang ini nggak ada. Masjid mana yang punya uang 30 miliar nggak ada yang bisa beri data gitu kan. Masjid mana yang range-nya sedikit kelas, nggak ada clustering masjid, data clustering masjid nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak ada yang catat masalahnya. Dan kalau kita semua hadir di sini pengurus masjid mencatat nih, data itu ada dan itu akan bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi itu tadi kita berbicara masalah membership, jamaah kita harus tahu punya peta gitu ya, kita bisa mapping, kemudian event. Jadi kita bisa juga mengatur jadwal. Penting kan kita punya aplikasi, begitu buka 52 pekan ke depan sudah tahu nih khotib di sini siapa gitu kan. Harus ada gitu informasi event itu kan. Nanti hari pekan pertama ada yang isi situ kegiatan apa, itu harus ada. Sehingga kita tahu masjid ini orang ini ada acara apa gitu kan. Jadi event ya. Kemudian e-commerce. Nah, yang bicara e-commerce nih, harusnya juga jamaah masjid kan kalau mau jualan kambing atau mau jualan kerupuk punya jamaah kan bisa jualan juga. Tapi kan sekarang kita jualan kemana? Ke Tokopedia, ke Bukalapak. Sekarang Tokopedia yang punya siapa? Nah, bukannya kita ini temukan itu yang mereka maju lah, tapi kan harusnya umat Islam punya juga gitu. Portal yang namanya e-commerce ada di masjid. Jadi kita antara jamaah bisa saling jualan gitu kan. Gitu. Ke masjid nanti ada bawain minyak, ada mau apa pulang. Jadi, ketika masjid itu ada pulang itu bukan hanya sekedar sesuatu, ada sesuatu yang dibawa pulang gitu. Iya kan ada sesuatu dibawa pulang gitu. Punya persoalan di rumah, datang ke masjid harusnya begitu keluar dari masjid itu persoalan selesai. Ke masjid, berangkat ke masjid nih, anak mau kuliah atau mau belum bayar uang CP-nya itu, ke masjid, di masjid ada BMT, ada apa, bisa pinjam gitu kan. Nah ini tadi mereka checker approval. Jadi dalam aplikasi kita ini ada Indonesia tuh ada rule-nya. Ada rule-nya. Nanti ada yang maker, bisa maker bendahara, checkernya nanti sekretaris, terus pokoknya ketua DKM. Atau nanti misalkan makernya itu staf keuangan masjidnya atau kasir masjid atau margota kalau yang bisa ini. Kemudian checkernya bendahara, terus approvalnya DKM. Kan enak kan, berjamaah kan ya. Di alurnya itu ada kan di dalam. Yang ikut transaksi nanti kita pakai 3 role ini. Ini adalah role yang sudah umum Pak di perusahaan yang maju dah. Ya, mungkin yang ada pada kerja di perbankan. Pasti perbankan atau banget tentang prinsip ini. Tentang maker checker approval. Mudah itu. Apa sih mudah gitu juga kita. Gitu. Jadi nggak boleh kasir bendahara bayar sebelum ada approval dari ketua masjid. Gitu. Jadi apa? Ini untuk jadi prinsipnya kalau bisa. Ini prinsip paling tinggi Pak. Jadi karena kita lupa nih, ada orang minta kita pengurus masjid nih mau beli dikasih gitu kan. Tapi nggak dicatat. Sehingga ketika
dihitung angka catatan dengan uang kasnya dia, lu kok selisih nih? Ada yang lupa dicatat. Jadi paling bagus memang itu kalau kita approve dulu, baru kita bayar. Jadi catat dulu, jadi kita yakinkan bahwa seluruh pengeluaran kita ataupun penerimaan kita itu kita keluarkan setelah dicatat di dalam sistem. Jadi nggak ada miss gitu kan? Nggak ada miss. Ini sudah diterapkan di Al-Azhar, Pak. Jadi di Al-Azhar itu Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, mereka kasirnya itu Pak ya, tidak akan melakukan pembayaran tanpa ada di dalam aplikasi. Begitu kita ke kasir itu kan, bagian kita bisa apa-apalah dari bagaimana meminta gitu, dibuka, belum disetujui, belum bisa dibayar gitu. Dibilang, oh ya udah ada, baru di print dalam tangan, terima uangnya gitu. Harusnya begini tuh, jadi tadi kembali ke good governance tadi kan, tata kelola gitu kan. Aplikasi ini mendukung, sangat mendukung. Tinggal ya tadi bisa nggak dilaksanakan. Ya kan kembali lagi kan, kita sudah siap, tapi kita tidak bisa dilaksanakan. Nah ini nanti kita ada anggaran nih. Kalau anggarannya nanti memang kita belum punya, kita skip saja lah. RPBM ya, rencana kapan belanja masjid. Kita nggak punya nih, belum punya nggak apa-apa, skip saja. Nanti kita tinggal input jurnal transaction sampai selesai gitu kan. Jadi untuk transaction. Nah ini di aplikasi ada 16 laporan Pak. Jadi kita ini sudah create aplikasinya sebanyak 16. Jadi lengkap nih. Dan ini sangat user friendly. Jadi tadi orang STM pun juga bisa. Gak punya background akunting pun juga bisa. Kan kalau auditor gak penting mau dia orangnya mau backgroundnya di apa, yang penting laporannya ada gitu kan. Standar gitu kan. Gak peduli gitu kan. Siapa yang mau operasikan gitu kan. Gak peduli, yang penting laporannya ada gitu. Ada yang laporan. Teorinya ya. Kita bicara akuntansi. Akuntansi itu adalah pengukuran, penjabaran, pemberian kepastian mengenai informasi, membantu berusaha atau stakeholder dalam jalan untuk membuat alokasi sumber daya keputusan. Jadi akuntansi itu Pak, sebenarnya ujungnya apa? Ujungnya itu ada keputusan. Sama juga sih. Dua malaikat berarti kalau mencatatkan kan uji keputusan. Kita masuk surga atau neraka gitu kan. Itu putusannya kan. Putusannya cuma dua. Nggak ada yang tiga gitu kan. Nggak ada yang di tengah-tengah. Putusannya ada kita neraka apa surga gitu kan. Sama. Jadi pencatatan itu hasilnya itu ada suatu keputusan. Jadi akuntansi itu keputusan. Nah, siapa yang memutuskan? Ya jamaah. Dulunya karena belum catatannya laporan, begitu kita buat laporan akuntansi yang besar, bagus itu kan, waduh, yang mau percaya gitu. Mereka tujuannya trust, percaya ya. Ya saya lupa menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan mendorong trust, kepercayaan publik, kepercayaan stakeholder kita kepada masjid. Semakin kita transparan, semakin kita akuntabel, akan semakin tinggi tingkat kepercayaan jamaah kepada kita. Nah kenapa Rasulullah itu ketika meminta infak kepada sahabat-sahabatnya waktu itu, bahkan saya serahkan seluruh harta saya gitu, Umar 50%. Kenapa? Karena percaya banget ya sama Rasulullah gitu. Nah kalau zamannya udah percaya banget sama masjidnya, mau minta apa aja jamaah kasih, kasih, itu percaya. Keputusannya dan kepercayaan dari sehingga jamaah memutuskan di BEJ Bursa Efek Jakarta itu kan laporan tiap bulan kan, bahkan per detik itu kan naik turunnya itu kan, harga sahamnya kenapa? Kan ada pengaruh daripada laporan keuangan daripada perusahaan kan, sehingga si pemegang calon investor memutuskan ambil, beli atau jual gitu. Sama juga tujuannya masjid adalah untuk bagaimana jamaah kita beri keputusan. Jadi ketika lewat kenceran kota masuk dulunya cuma 10.000, sekarang dinaikin jadi 20.000. Ini pasti itu. Kalau masyarakat semakin kita transparan, semakin kita akuntabel, percayaan jamaah, insya Allah keputusannya memberi infak kepada masjid semakin tinggi.
Nah, tujuannya untuk menyiapkan satu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaat oleh pemilih, pemerintah, dan perbankan. Yang menarik di pemerintah, ini ada salah satu masjid juga nih Pak, masjid Baitur Rahim Kemayoran. Ini ikut juga nih, ikut pelatihan dan dia mengimplementasikan. Di tahun 2017 kemarin dia menyetor pajak, membuat laporan pajak SPT tahunan pajak dari setelah dia mencatat tadi. Karena dia kebetulan dia ada yayasannya, ada BUMN-nya. Kan mesti biasa gitu loh, ada masjid, ada yayasan ya biasanya. Nah, biasa ada yayasan punya NPWP kan? Ini wajib lapor. Nah, kalau kita nggak punya catatan akuntansi, kita mau laporin apa ke kantor pajak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi makanya akuntansi nanti manfaatnya apa? Kemana? Ke pemerintah. Ya kita sebagai warga negara yang baik gitu kan, institusinya harus patuh kepada aturan-aturan yang berlaku kan. Undang-undang pajak kita patuhi. Jadi kita lapor, kita punya laporan pajak kita untuk yayasan ini harus punya laporan keuangan. Kalau nggak punya laporan keuangan standar akuntansi nggak bisa Pak. Nggak bisa. So, isiannya itu ya tadi dicari datanya itu ada di laporan keuangan. Dan kita wajib melampirkan namanya neraca, aktivitas, kursikas, itu wajib. Nah, kalau kita nggak punya, tidak melakukan akuntansi, gimana cara kita mau melaporkan? Itu sudah terbukti satu nih. Ada dua lah sama masjid Masjid Dinos Bunga Pak, WTC. Ya pusat WTC, Masjid Sudirman WTC itu kan aktor yang punya Pemda DKI sebenarnya itu sudah laporan juga pajak dipakai aplikasi kita. Dia punya persoalan di 2015 tuh. Ketika waktu itu kan baru dibangun tuh, baru selesai bangun, terus digunakan, tapi pengurusnya tuh lupa catat. Waduh yayasan nih lupa lingkungan pengurusnya. Gimana caranya biar kita bisa buat ada laporannya? Alhamdulillah dia pakai. Setelah ikut pelajaran kita, diaplikasikan transaksi 2015 sampai sekarang ke-record, kelapor dan bisa mereka lapor pajaknya gitu. Alhamdulillah itu makanya insya Allah kita harus berubah sehingga kita juga masjid tadi transparan, akuntabel, tapi juga taat kepada aturan-aturan pemerintah yang ada, utamanya perpajakan, gitu ya. Ya, nah ini akuntansi sih ya nggak jauh lari dari jawaban debit kredit, ujungnya debit kredit. Kita tuh belajar 4 tahun, ini aja yang kita pelajari Pak debit, kredit lagi, nggak ada ilmu yang lain semua. Mungkin kalau di teknik elektro kali ya, 01 ya, mati hidup, kita belajar mereka. Handphone kita bisa nyala kan karena teori itu kan, mati hidup. Ya kan kalau orang yang dari elektro kan, teori dasarnya itu kan sama gitu kan. Akuntansi debit kredit sama gitu ya. Tapi ini abaikan Pak. Kenapa? Karena di aplikasi kita nggak kenal itu. Dia otomatis membuat gitu. Oh ini yang kredit, ini yang debit itu udah otomatis oleh by application. Iya kan? Ngapain kita mikirin gitu kan? Oh, yang penting kita input, udah mesin yang selesaikan gitu kan. Nah, ini sumber dana. Nah, kita berbicara PSK 45 nih. Di PSK 45, PSK itu prinsip standar akuntansi keuangan 45. Di situ ada 4 pembatasan yang paling penting. Pertama, pembatasan permanen. Permanen itu gedung Pak. Jadi gedung masjid itu tanahnya itu dianggap sebagai permanen. Ya nggak boleh dijual, nggak boleh, udah permanen aja. Salah satunya contoh itu. Kemudian temporer, pembahasan temporer jadi. Pembahasan itu diikat oleh waktu. Misalnya zakat nih, itu zakat itu maksimal setahun. Jadi kalau kita Ramadan 2018 kita terima zakat maksimal sebelum Ramadan 2019 nanti ya kita sudah salurkan. Nah kenapa yang tadi mungkin yang tadi itu apa yang masjidnya tadi yang 30 miliar itu mungkin tadi karena dia kan ada konflik elit, mungkin nggak punya ini kali dia, nggak punya mustahik kali, duitnya masuk banyak, bingung nyalurin gitu kan, numpuk gitu ya kan. Nah itu kan terus itu temporer, jadi harus ada waktunya, ada waktu yang mengikat, kemudian terikat, sumbang terikat itu ya kayak infak anak yatim nih, ada jamaah datang nih, saya infak untuk anak yatim, kita nggak boleh pakai yang lain, itu harus kita salurkan ke anak yatim.
ada infak untuk dunia pendidikan, udah kita harus keluarkan untuk kasih beasiswa atau apa bantuan pendidikan kepada fakir miskin gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian untuk infak renovasi masjid, ya udah harus dipakai renovasi, terikat. Sumbangan tidak terikat, nah itu bebas. Contohnya tadi kota masjid, kota Jumat itu kan itu tidak terikat. Atau ada jamaah yang kasih infak tapi dia tak menunjukkan apa-apa, itu berarti bebas kita gunakan. Tapi untuk kepentingan masjid, untuk bayar listrik, gaji marbot, biaya pemeliharaan, biaya apa ya, pulsa apa ya, bisa bebas kita gunakan. Ini PSK 1/9, ini paling penting. Saya hanya mau mengingatkan saja, masjid itu rentan untuk ikut ke PSK 1/9. Apa 1/9 itu mengatur zakat, Pak. Tapi ini anehnya juga sebenarnya, masjid itu sebenarnya nggak boleh ikut zakat. Di undang-undang zakat kita, itu yang boleh ikut zakat itu Amir, Basnas, dompet wafa, ACT, rumah zakat, apa lagi? PKPU. Nah, yang ada izinnya lah itu boleh. Di luar itu, kalau dia mau zakat, ilegal, Pak. 6 bulan tuh pidananya. 6 bulan, baca undang-undangnya. Kalau ada masjid yang enggak ini, nah kalau masjid mau boleh, tapi dia harus komprehensif kerjasama, bermitra. Misalkan dia bermitra dengan Basnas atau dengan dompet wafa, boleh bermitra. Nanti uangnya yang diterima itu harus di-store dulu kan, ke dompet wafa dulu atau kemana. Nanti kalau kita punya program dibalikin lagi sama dia. Basnas sih, boleh kita, tapi bisa kita ikut kontrak dengan mereka. MOU apa dengan ya? Data berapa? Harus fisiknya uang, Pak. Jadi uangnya harus masuk dulu. Kalau data nanti orang bisa nggak, kalau uang fisik kan bener kan, real berarti kan. Jadi masuk ke mereka, nanti baru dibalikin lagi. Kalau Basnas itu punya aturan 5 hari. 5 hari dijamin uangnya balik. Saya udah kebetulan teman saya di sana di Basnas, Pak. Dia kepala biro keuangan. Kepala biro keuangan pasti kebetulan teman saya. Sama-sama alumni STAR, dia kebetulan dia kepala biro keuangan. Saya tanya dia gimana sih prosedurnya tentang zakat ini kan ketatnya undang-undangnya nih, memang dipidana nih. Cuma kita semuanya fleksibel ya. Dikira kita tuh mau ngambil uangnya masjid gitu, malah enggak gitu ya. Kita semuanya kalau masuk terus kita balikin lagi kata itu ya. Dan kita jamin 5 hari. Kalau memang masjid menggunakan kita balikin. Kecuali masjid tidak punya program, baru dia salurin. Kita punya program diminta dibalikin. Kita aman. Kalau kita punya proposal lebih ditambahin sama dia. Gitu. Kita kasih 100 gitu kan, kita punya proposal 120 juta, ya dibalik 120 juta balik ke kita gitu. Kalau disetujui, Pak. Kalau disetujui. Saya selalu begitu. Nah, itu bukti, Pak. Jadi aman, Pak, kita kan. Jadi secara kita aturan, kita aman. Kita harus ikut aturan dah udah. Jangan sampai bilang kita mesti tempat orang yang melanggar aturan gitu ya. Ya, gitu kan? Jadi kira-kira begitu. Jadi kita ini terus. Nah ini ada langkah akuntansi. Ini ada 4 Pak ini. 6. 1 menyusun chart account. Kemudian memverifikasi bukti transaksi, jual dalam umum, posting buku besar, neraca saldo, membuat laporan keuangan. Kita neraca dan laporan kas. Ini tahap-tahapannya nih. Kalau kita mau implementasi sendiri nih, gitu Pak. Udah saya nggak mau pakai aplikasi, saya mau manual. Ayo silakan. Tapi bapak-bapak harus ikuti 6 ini. 6 ini dilakukan baru standar kita. Kalau kita lakukan ini tidak standar. Di bagian aku nih, contohnya. Jadi kita tuh harus menguasai akun cara akun itu kalau saya umpamakan Pak ya, itu kayak kita tukang pos. Kita harus ngapal kode pos, Pak ya. Benar kan? Tukang pos itu kode di luar kode pos. 12.540 itu pasar Minggu Jati Padang, 12.550 ini pasar Minggu. Udah di luar kepalanya.
Nah, sama kita juga nih, seorang akuntan atau apa yang menyatakan ketika biaya listrik, masuk ke akun sekian, itu kita harus tahu itu. Pulsa masuk ke akun sekian, itu kita harus kotakkan dulu. Zakat masuk ke akun mana? Nah, itu harus kita hafal itu. Bukan hafal, kita tahu petanya. Itu makanya orang akuntansi itu harus bisa hafal gitu. Itu lancar. Tapi sekarang Pak, udah ada Pak, akunnya udah jadi. Jadi ini sudah diimplementasi oleh banyak masing-masing besar, jadi udah komplit lah usaha. Jadi anak udah ada di situ aplikasi. Nah ini contoh jurnal Pak nih. Jurnal itu ada uraian, ada nomor akun, tanggal. Bisa kita terima infak Jumat nih 5 juta. Cara bukunya gimana? Kayak begini modelnya nih. Di debit akun kasnya 5 juta, di kredit infak pendapatan infak Jumat 5 juta. Dulu Pak kita belajar seperti ini nih, manual yang juga soal banyak keperluan, kerja jurang Pak. Habis itu kita bikin buku besar. Buku besar. Nah sekarang masjid itu hanya bikin satu buku besar, namanya buku besar kas. Yang Bapak lakukan hanya 1 2 aja itu. Padahal kalau Bapak Ibu sekalian punya 30 aktivitas, harus punya 30 buku besar harusnya. Iya gitu kan, harus ada buku besar listrik. Ada data listrik di situ, buku besar pemeliharaan, beli apa, sabun, beli apa, ini ada lagi buku besarnya sendiri gitu. Itu Pak gitu, langsung begitu gitu. Nah gitu emang kayak apa? Nah kalau ini memang ada berdasarkan yang mau melakukan manual, effortnya luar biasa banget tuh, luar biasa banget tuh. Makanya ya kembali ya kalau mau mudah ya pakai aplikasi. Nah ini lakukan aktivitas contohnya seperti ini. Makanya sebenarnya tadi kan, kalau ada zamanannya berapa total beban listrik sampai bulan sekarang, ini contoh bulan Mei nih. Sampai bulan Mei kita jawab 22 juta. Ada jawabannya di sana. Berapa biaya gaji marbot? Ada 80 juta gitu totalnya. Jadi terjawab gitu Pak. Makanya saya pikir ini kalau seperti kita yang masihnya sudah maju ini begitu Jumat, ya udah di print, dibagi-bagi di samping di samping tentang hikmah Jumat ada print cetakannya dan kita lampirin ini juga ya jamaah tahu gitu. Nggak diundi juga nggak perlu gitu. Biar dibaca sendiri sama jamaahnya. Bukan cuma laporan sepekan itu Pak, nggak material semuanya itu cuma sepekan doang dibacain dikasih laporan yang panjang gitu kan. Itu yang penting sebenarnya kan. Nah ini neraca nih contohnya nih. Jadi kalau sekarang nih masuk ke gedung masjid yang bagus, ini harga gedungnya berapa? Biaya gedungnya berapa? Gak bisa jawab. Nah, kalau di neraca kita tahu. Gedungnya 1,5 miliar gitu. Ada kan? Gedung 1,5 itu tampaknya ada di neraca. Masjid punya inventaris kantor, berarti punya laptop, punya apa gitu kan? Harganya 100 juta, berarti punya peralatan nih di kantor masjid misalnya gitu kan. Jadi informasi itu ada Pak, itu namanya neraca gitu. Masjid kasnya 5 juta, banknya ada 20 juta, 25 juta ya, itu 25 juta, jadi terinform Pak. Jadi Bapak nggak perlu juga baca editornya sepekan, nggak usah kasih ini aja udah selesai. Nggak usah lagi ada, jadi apa? Ritual dalam tanda kutip membaca kabar keuangan itu dihilangin aja itu dah, nggak usah ada, mending kasih informasi yang lain lah. Untuk ini baca sendiri lah udah. Nanti di print dikasih di depan mereka fotokopiannya gitu. Ritual itu itu zaman dulu kali ya, zaman dulu di gadgetnya dibuka, kalau Bapak izinkan mereka bisa dilihat langsung laporan keuangan masjid juga bisa gitu kan. Jadi untuk ini nggak perlu lagi, jadi nggak perlu lagi satu kerjaannya. Petugas takmir masjid Jumat itu satu pekerjaan hilang, melaporkan keuangan secara lisan hilang udah gitu, udah nggak ada itu kan efisiensi kan itu, efisiensi dan juga bagi orang tertentu itu nggak ada kurang begitu manfaat juga. Kalau dia tahu minggu lalu nggak sholat di masjid itu dia nggak nyambung kan, nggak nyambung dia gitu, kalau itu nggak nyambung.
Kita nanti tinggal kita mau praktek nih nanti setelah ini. Ya, praktek habis asar. Ya. Jadi kita praktek nanti ada aplikasi, nanti ada ini. Sekarang silakan mau tanya jawab. Jadi nanti sesinya tanya jawab ini 15 menit. Kalau mau bertanya silakan. Nanti habis kita break, setelah itu kita praktek penggunaan aplikasi. Baik, para sekalian, alhamdulillah sudah kita dengarkan uraian yang cukup singkat, tapi panjang lebar juga terkait dengan penting dan urgensinya akuntansi bagi masjid kita. Dan karena itu kita buka saja langsung sesi tanya jawab ya. Sementara ini dua hadir tanya, satu, silakan. Silakan dua. Baik, silakan Pak, langsung. Simpel aja, tadi disebutkan bahwa zakat masjid tidak boleh menerima. Apakah betul seperti itu Pak? Mohon penjelasan secara detail. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Suwarno dari Masjid Jami Al Ittihad Lembah Hijau Mekarsari Cimanggis Depok. Masjid kami belum berbadan hukum, Pak. Apa bisa menerapkan aplikasi yang seperti Bapak paparkan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil dari Masjid Al-Akbar. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama terkait dengan misalnya masjid itu sekarang sudah ada yayasan Pak. Yayasan itu juga menaungi atau membawahi masjid dan unit-unit lain Pak. Jadi misalnya masjid dengan BKM-nya sendiri, kemudian ada unit-unit usaha lain misalnya Pak, mungkin ada koperasi gitu Pak ya, kemudian ada pendidikan. Ini nanti untuk laporan keuangannya seperti apa ya Pak? Seperti apa Pak ya untuk konsolidasinya Pak? Apakah nanti di sistem yang ada ini mengakomodir untuk masing-masing unit muncul bisa terbit laporan keuangannya, kemudian terbit juga laporan keuangan konsolidasi. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Bapak menyebutkan terkait dengan pajak Pak ya, untuk pelaporan pajak. Nah ini yang pelaporan pajaknya tentunya pasti yayasan Pak ya, yang punya NPWP. Nah ini untuk hal-hal apa saja yang dilaporkan terkait pajak yang terkait dengan urusan masjid Pak. Itu kemudian yang ketiga yang masalah zakat tadi Pak. Zakat fitrah itu termasuk tidak diperlukan nggak Pak untuk masjid Pak? Padahal kan itu kan langsung habis pada saat itu Pak ya. Nah, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan nih, ada 3 penanya. Yang pertama, mereka masih tidak boleh mengujakan. Betul Pak? Ada boleh tadi. Masjid tetap boleh mengujakan, tapi dia harus bermitra. Ya berkoordinasi lah dengan salah satu lembaga ambil zakat yang ditunjuk yang sudah berizin. Ya. Ya, kayak kalau Basnas itu namanya UBZ, unit pengumpul zakat ya, unit pengumpul zakat. Itu kalau, tapi ya itu tadi, memang ini masih undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu 5 tahun disosialisasikan dan 2016 harus dilaksanakan. Tapi memang sulit juga sih pemerintah untuk task force-nya dia effort untuk menerapkan itu ya belum Pak. Jadi banyak juga masih mengukur zakatnya, belum menyalurkannya sendiri gitu kan. Tapi nggak apa-apa jadi ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau kita bisa bermitra ya kita bermitra. Ya tadi kan kita jadi good governance lah kita ya. Taat terhadap aturan hari itu kita. Ya gitu Pak ya. Terus yang kedua masjid boleh berbadan masjid belum berbadan hukum. Apakah boleh menggunakan aplikasi gitu ya? Iya, nggak apa-apa ya kita kan nggak harus, kita kan pertanggungjawaban ke jamaah kita. Jadi laporan keuangan kita itu adalah kita pertanggungjawabkan kepada jamaah kita walaupun kita tidak berbadan hukum. Ya gitu kan, karena komunitas lah gitu, komunitas jamaah masjid. Al-Ikhlas gitu ya wajib mereka membuat laporan keuangan walaupun dia tidak berbadan hukum. Itu wajib. Siapapun yang mengumpulkan uang dalam bentuk grup gitu ya, dia wajib melakukan pencatatan. Oke ya, ini ya. Jadi berbadan hukum wajib.
kemudian masjid yayasan. Nah ya, jadi kalau untuk itu bang tetap jadi masjid unit, ya tetap mengelola laporan keuangan. Punya koperasi, ya kita nggak bisa pak. Koperasi itu tidak bisa dikonsolidasi ke masjid, ke laba, karena dia komersial. Nanti hasil dari koperasi itu masuk ke infak ke masjid atau yayasan atau sebagai SAU lah atau apa pun namanya gitu. Tapi laporannya tidak bisa dikonsolidasi. Jadi koperasi berdiri sendiri, entitas berdiri sendiri, dia punya aturan akuntansi sendiri, dia punya PSAK sendiri, masjid punya PSAK sendiri, tidak bisa digabung. Gitu. Walaupun di bawah satu yayasan. Walaupun di bawah satu yayasan. Tapi kalau yayasan, masjid, sekolah bisa digabung karena dia sama-sama nilaba, dia marifatnya ke 45 bisa gitu. Di aplikasi bisa pak, jadi nanti bisa berifer untuk itu ketika berapa pun unit di bawah, tapi sepanjang dia mengacu kepada PSAK 45. Nah kalau di luar itu nggak bisa digabung. Nah nanti tinggal tadi koperasi sendiri aja pak, nanti dia tinggal infak aja nanti hasilnya ke masjid, nanti dibukukan oleh masjid sebagai pendapatan infak dari koperasi itu, ya. Kemudian yang terkait pajak masjid sebenarnya ya itu tadi honor atau gaji markot, gaji pegawai yang di atas PTKP ya harusnya kita potong gitu. Kalau kita di atas itu, kalau estimasi itu yang dijaga perlu. Nanti yang melakukan pajak itu yayasan. Dan kalau Bapak tadi bertanya, kira pajak apa yang menyangkut di masjid ya tadi, palingnya honor tadi. Ya, Pak. Kemudian zakat fitrah, iya zakat fitrah nggak perlu, itu habis. Yang diperlukan kita lakukan, apa kita store itu adalah zakat harta sama profesi. Itu saja. Terkait aturan zakat atau zakat fitrah? Terkait aturan larangan zakat. Oh boleh, kalau masih sih. Apakah termasuk zakat fitrah yang dilarang? Zakat fitrah tidak, Pak. Zakat fitrah kan harus kan waktunya ketat sekali kan sebelum azan, sebelum apa? Sholat ya. Sholat itu sudah harus dibagikan. Terima kasih Pak. Masalah zakat, kan ada zakat profesi, zakat dokter. Kami kebetulan masjid kami itu pernah menerima zakat profesi. Tapi ini diperuntukkan, ini saya infakkan ke masjid untuk membangun masjid gitu. Sehingga saya tidak membayar pajak daripada infak zakat profesi tadi gitu. Itu gimana hukumnya itu Pak? Terus dari sebagian yang menginfakkan ke masjid ini, dari jamaah ini ada yang nggak mau disebut namanya. Bagaimana kita untuk menulis transparansinya seperti apa gitu. Terima kasih. Singkat saja Pak, saya belum tahu bentuk aplikasinya, cuman saya ingin tanya, ini aplikasinya bentuknya online atau offline? Kalau online, big datanya dari mana? Itu saja Pak, makasih. Ya Pak ya, tadi yang mengenai zakat apa profesi dokter Pak ya. Tadi kalau saya tanya kamu, kok jadi infak gitu? Kalau zakat itu ke 8 asnaf Pak, sudah pasti itu. Ke 8 asnaf, saya tidak tahu apakah itu bisa dipakai untuk membangun, dia masuk asnaf mana tuh untuk bangun gedung? Nggak boleh ya. Jadi zakat itu tidak boleh. Ya, saya kata apakah itu kan menyangkut apa fikih itu ya. Ya itu menyangkut fikih itu ya. Saya tidak mau masuk ke dalam itu apakah boleh atau tidak ya. Tapi yang pasti kalau zakat itu harus masuk ke dalam asnaf tadi. Tinggal kita menafsirkan. Ya ada satu asnaf yang fisabilillah. Ini yang agak ini wah bisa meluas kemana-mana tuh. Kalau fisabilillah kan udah ada perang sekarang ini. Berarti udah ada dong gitu. Nah, apakah orang berjuang jalan Allah itu apa gitu yang ini apakah bisa termasuk itu atau apa itu kan kembali kepada fikih ya. Kira-kira gitu. Jadi tadi harusnya Pak kalau zakat dokter tadi itu profesi dokter harus ketat Pak itu. Yang bisa masuk ke masjid itu harus 1/8 Pak sebagai amil Pak. Yang 7/8 itu harus ke 7 asnaf yang lain Pak. Tidak boleh semuanya digunakan untuk tadi itu. Makanya hati-hati nih kalau apa dalam pembangunan zakat. Mungkin bagusnya memang sih ya infak sih sebenarnya. Jadi zakat ada, infak juga ada gitu. Jadi dibedakan gitu. Kalau zakat kan terkait penghasilan kita, profesi kan 2,5%. Jadi 10 juta berarti
250.000 wajib itu kita kasih itu masih berapa astra. Nah kalau masih kurang ya dia infak. Dia infak lagi 100.000 ke berapa untuk pembangunan masjid tadi. Jadi judulnya harus dipisahkan gitu Pak. Ya kayak gitu Pak ya. Terus nama tadi ya memang harus memang orang Indonesia tuh paling malas itu namanya hamba Allah gitu. Jadi transparansi itu paling ini kalau memang siapa yang itu harus disebutkan lah gitu kan namanya siapa. Jadi terus nanti baik kepada siapa nanti coba gimana ambulan catatan diterima dari hamba Allah dibayarkan oleh hamba Allah jadi nggak jelas ini. Hamba Allah gitu. Hamba Allah gitu. Kalau ini gelap ini kalau kita auditor mau ngaudit ini udah gelap aja badannya. Hamba Allah juga. Kenapa itu kalau udah saya auditor udah gelap tuh badan udah kayak begitu modelnya. Ini mengancam nggak mau ifak lagi udah ditekan. Solusinya Pak ya, begini Pak. Kita catat tetap namanya, tapi kita umumkan keluar tidak menyebutkan nama. Kita tandain ini orang ini dia mesti sebutin namanya ya udah. Tapi di catatan kita sebutin Pak, kita catat namanya dia tuh. Tapi kita tidak umumin keluar karena dia nggak minta kita tidak sebutkan. Yang penting catatan kita ada ketika kita di trace, di audit nanti ada kita bisa bertanggungjawabkan. Gitu. Kan sekarang zaman PPTAT kapan ya? Transaksi money laundering segala macam ini kan kalau nggak begitu kita menjaga diri kita juga Pak untuk daripada jangan sampai kita masalah gitu kan, makanya harus ada namanya, oke? Bukan dari pemerintah kan ini. Oh iya, misalkan. Ya, misalkan. Big data kita bangun Pak, jadi kan institut akuntansi masjid yang didirikan oleh Al-Mistan untuk sementara ini karena nggak ada yang mau peduli Pak, ya kita yang nyimpen datanya. Habis kemana? Kalau seandainya Menteri Agama kita punya big data ya udah kita kasih ke sana, nggak ada kan? Atau yang masih Indonesia punya ya kita kasih ke sana gitu kan? Tapi nggak ada Pak untuk sementara ada di kami di Institut Akuntansi Masjid. Kita bangun di situ, kita simpan. Entah ke depannya seperti apa kita belum tahu juga. Tapi yang penting kita lihat dulu kan. Lihat dulu kita bisa ya. Ya online. Jadi aplikasi kita online, tapi online terbatas Pak. Jadi yang punya user ID saja bisa akses masuk ke dalam aplikasi. Tidak semua orang bisa masuk. Jadi yang diberikan saja. Dan itu masing-masing masjid ya sendiri. Masjid A nggak bisa melihat masjid B, masjid B nggak bisa lihat masjid C gitu kan. Jadi dia tercluster sendiri gitu. Kayak kita punya email lah. Memang ada yang bisa buka email kita, ya bisa kecuali kita kasih awalnya passwordnya gitu kan. Kalau selama kita simpan ya nggak akan bakal yang tahu. Ya, kayak gitu ya. Karena mungkin keamanan dan kerahasiaan data itu gimana tepatnya? ya. Termasuk katakan keamanan dan kerahasiaan data, termasuk kepemilikan datanya coba seperti apa? Kepemilikan data ya kita tetap ya hanya menyimpan saja. Pemilik data tetap punyanya masjid. Iya, yang penting masing-masing menjaga kerahasiaan data masing-masing. Kalau kita sih ya sudah kita hanya nyimpan doang, kita tidak akan menggunakan untuk apa-apa gitu data itu. Nah, artinya pada saat ada suatu institusi minta data gitu Pak ke ikatan akuntansi masjid, kita tidak akan berikan sepanjang belum ada izin dari si pemilik data. Jadi kita akan minta izin dulu. Ini mau digunakan boleh tidak? Nah, gitu. Kalau mau WhatsApp saya ya. Baik. Ya, saya dulu ya. Siap. Baik, pada sekalian mungkin masih banyak barangkali pertanyaan yang ingin dilantarkan, namun waktu kita terbatas tentu saja kita sekarang coffee break dan juga sholat asar di luar juga sudah kami sediakan makanan ringan untuk menyegarkan dan juga sekaligus sholat asar. Bagi yang ingin sholat asar juga di sini bisa Pak di belakang gedung ini ada musola biar tidak terlalu jauh. Kalaupun memang mau ke masjid silakan. Kita akan berkumpul lagi pada jam 15.30. Jadi cukup pendek waktunya kelihatannya ya, untuk melakukan praktek ya.